Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sudah saya praktikkan di Excel. Sekarang kita akan membuat programnya. Karena di Universitas Amikom mata kuliah ini mahasiswa dituntut bisa buat programnya. Oke, pertama saya mau menyusun database terlebih dahulu. Saya nyalakan AMPP-nya. Berbasis web ya. Kita start, kemudian kita nyalakan database-nya, phpMyAdmin. Ini harus diketik manual sebenarnya ya, phpMyAdmin. Jika tidak diketik manual, biasanya ada azab-azab tertentu. Nah, kemudian saya buat database, kemudian sistem rekomendasi artikel ilmiah, artikel gitu ya. Ini database-nya, sistem rekomendasi artikel, kemudian kita create. Kemudian di situ saya membuat data artikel. Kolomnya 4 saja cukup. Ini ada ID artikel. Kemudian ada judul artikel. Ada abstrak artikel. Kemudian data apa lagi yang bisa diambil di sini? Baru 3 ya. Kemungkinan penulis perlu nggak ya? Sebentar saya lihat dulu data artikelnya. Ini keywordnya, ini penulisnya. Penulisnya nyusul barangkali ya. Karena saya ingin mendapatkan similarity atau mendapatkan rekomendasi berdasarkan similarity judul dan abstrak gitu ya. Maka dari itu penulisnya saya skip dulu, cukup 3 kolom dulu. Yang ini kita abaikan. Judul tipe datanya varchar 255, untuk abstrak tipe datanya text ID integer 11. Bapak Ibu sekalian harusnya sudah mempelajari materi database ya, sehingga tahu kenapa kolomnya harus seperti itu, tipe datanya harus seperti itu. Jika ternyata sampai sini ada blank, masih belum tahu cara membuat database, ya Anda harus insaf. Oke, sudah ada satu tabel di situ, tabel artikel, kemudian saya insert. Oke, saya insert datanya ya. Saya masuk ke archive, saya cari yang archive Juni. Oke, kemudian saya buka satu persatu. Nah, sebenarnya cara pengambilan data seperti ini ada cara lain yang lebih otomatis ya, pakai teknik scraping. Cuma nanti takut overlap tutorial ini ya. Sebenarnya saya bisa, cuma takut overlap aja. Ini augmented reality sudah, nomor 2 ini. Forensik, katakanlah begini. Kemudian kita lihat abstraknya ya, kita oke. Kemudian 2 kita go, sudah dapat 2 artikel nih ya. Kita insert lagi. Oke, nomor 3 ini. 4, 5, 6. Oke. Oke, lumayan cukup banyak juga. Kita buka semua enggak apa-apa. Oke, ini oke, the last one yang ini ya. Kemudian saya close. Nah, ini. Kita ambil satu persatu nih. Kita masukkan ke database. Kemudian abstraknya kita copy, saya close, masukkan ke database. Lanjut, ini judul gratis KB. Oke. Kemudian isinya saya copy, ya. Kemudian saya paste, kita go. Ini close. Lanjut ke wisata, promosi wisata baru. Oke, insert lagi. Kemudian websitenya ini kita paste, ini close, lanjut lagi implementasi virtual reality. Oke, kemudian abstraksinya ini kita copy, paste, go, close. Lanjut lagi machine learning ya, kita insert. Oke, kemudian isinya kita copy, close, paste. Lanjut lagi yang platform virtual lab. Oke, kemudian isi artikel, isi abstraknya kita copy, close, paste, kemudian go. Sudah berapa ini? Sudah 8. Oke, nanggung ya. Kita insert lagi yang aplikasi toko online Kudus. Oke, ini copy.
Oke, paste. Ada lagi ya, ini software ISO. Evaluasi software. Kemudian kalam XYZ. Kita go, ini sudah ya. Sekarang Agile. Nah, selanjutnya Gile Lundru. Nah, biasanya seperti itu ya. Oke, Bawaslu kita copy, ini close. Nah, pengembangan sistem informasi. Oke, kita paste, kemudian SMP 9 Nabire. Kita go. Sudah 12. Oke, udah 12 cukup ya. Ini saya nggak jadi ambil. Kita ambil 12 data saja ya. Nah, nanti kalau saya membuka artikel ke-6, maka direkomendasikan artikel lain yang mirip dengan 6. Kan gitu kan penjelasan saya kemarin. Nah, oke, kita buat projectnya di C, XAMPP, HTDocs. Nah, belum ada ya, saya buat dulu sistem rekomendasi artikel. Oke, kemudian saya buka code editornya pakai Sublime. Saya drag ke situ. Oke, kita buat file pertama namanya index.php. Kita buat standar HTML ya. Oke, sistem rekomendasi artikel. Di sini hello. Hello ref ipsum dulu lah. Sistem rekomendasi artikel. Ingat ya, sistem underscore rekomendasi underscore artikel. Maka dari itu yang diakses di sini localhost sistem rekomendasi artikel. Oke, working sampai sini ya. Oke, di sini saya ingin ada antarmuka yang lebih rapi, makanya saya pakai get bootstrap. Googling aja deh, get bootstrap ini ya. Ikuti googling ya. Buka yang hasil teratas, kemudian masuk ke docs atau dokumentasi. Kita cukup ambil CSS-nya saja atau ini nih. Include bootstrap CSS and JS, kita copy saja. Oke, title-nya kita ganti sistem rekomendasi artikel. Oke. Section container. Oke, bodinya saya kasih kelas BG like. Sectionnya kasih kelas BG white PY5. Oke, kita lihat ya. Kontainer kita kasih lorem ipsum. Oke. Sorry. Gini ya. Sudah oke lah ya. Kemudian kita kasih judul di situ. 5 artikel ilmiah bulan apa ini? Oktober 2023. Misal gini ya. Kemudian di bawahnya nanti ada data artikelnya. Oke, data artikel ada di mana? Dataset ada di mana? Database tentunya. Maka dari itu kita ngambil koneksi dulu ke database. Ya, ingat PHP itu bahasa pemrograman. Pengennya bisa ngambil data ke database, maka butuh koneksi ya. Ini adalah admin juga, tapi dia localhost, usernya root, kosong, nama database-nya apa tadi? Kita lihat. Nama database-nya ini, sistem rekomendasi artikel. Maka di sini juga harus sama. Artikel, oke, save. Sekarang di indeks kita panggil ya. Datanya ya. Level adminnya. Kita panggil dulu, perintahnya panggil to include, nama filenya koneksi.php. Oke, database-nya ada di variabel apa? $koneksi. Maka pertama tak siapkan dulu ya. Artikel isinya kosong. Kosong nih ya, area kosong. Bila di print, save. Nah, kosong. Ya karena isinya kosong ya. Sekarang kita ambil dari database koneksi ya, melakukan query, mengambil data perintahnya select bintang from. Nah, ini sudah zaman nenek moyang ya, namanya ngambil data kita tampung di variabel ambil. Wajib dipecah ke array pakai fetch assoc. Saya tampung dalam variabel artikel. Oke, sekarang kita print di bawahnya ya, $artikel. Apakah working? Voila, it works, tapi hanya satu data saja. Kalau ingin semua data, maka pakai ilmu perulangan ya. Saya tampung di variabel tiap, kita pakai ilmu perulangan while kurung buka di depan, kurung tutup di belakang. Nah, sekarang si tiap
Saya tampung, sebentar. Setiap saya tampung ke dalam dolar artikel. Oke, titik koma. Lalu di print di bawahnya. Kita lihat. Oke, sudah keambil datanya. Tinggal kita taruh di antarmuka. Antarmukanya sini. Perulangan itu for each. Variabelnya adalah artikel. Ini adalah dolar tiap. Oke. Namanya adalah kita LI, kita echo dolar tiap. Kolomnya apa? Nggak boleh bid'ah ya, harus sesuai. Oh, judul artikel. Judul artikel. Lihat hasilnya. Voila, antar mukanya sudah working ya. Kemudian mau dikasih spoiler dikit-dikit abstraknya. Bisa ya. Judul ya pakai H5 lah ya. Untuk spoiler abstrak pakai P. Eko perintahnya sub str ya, dolar tiap. Kolom datanya apa? Kan nggak boleh bid'ah Pak. Oke, abstrak artikel. Oke ya, dari 0 sampai 100 sajalah ya. Lihat antarmukanya di bawah. Oke, sudah mulai working ya. Mantap. Nama sesinya adalah admin. Oke, ballotingnya mau saya buang. Bisa, berarti UL-nya kasih kelas list unstyled. Oke, sudah hilang. Jaraknya mau dibikin oke, berarti LI-nya kasih kelas margin bottom 3, kasih border bottom, border dark. Kita lihat hasilnya. Wis, sudah ada jarak ya. Tulisan artikel ilmiahnya ini perlu diperbesar barangkali dengan pakai H5 berarti. H3. Oke, H3 kemudian kasih kelas margin bottomnya 5. Oke. Ini datanya ya. Kurang ya kalau 100. 200. Oke, kemudian ini mau tak bikin sedikit abu-abu warnanya. Kasih kelas teks mutet. Nah, mutet. Oke. Oke, abu-abu. Kemudian di sini di menu archive Juni. Dia ada tombolnya kayaknya. Nah, ini tombol PDF file atau detail gitu ya. Gampang itu ya, tinggal pakai anchor. Kelas BTN outline primary, tulisannya detail. Kita lihat hasilnya. Voila, sudah ada ya. Tapi jarak ke bawahnya agak ini ya, kurang kecil tombolnya juga. BTNS SM. Linknya oke, makin kecil. Kemudian jarak ke bawahnya ada jarak lah ya. Maka tak kasih div kelas margin bottom 1. Nah, lihat hasilnya lagi. Oke. Pengen dikasih icon PDF Pak? Bisa ya. Kita masuk ke Get Bootstrap tadi, icons. Masuk ke bagian install. Dapat link CDN, kita copy. Oke. Paste di sini. Sebelah tulisan detail ya. Sebentar. Misal ini saya masukkan I B apa ya? Saya lupa. Gampang, tinggal dicari aja di sini. Searching PDF. Ah, ini dia namanya file PDF, file PDF. Maka di sini file PDF. Tulisannya detail. Oke. Bentar lagi loading dia. Nah, mana ikonnya? Pasti ada. Oke, lalu untuk data yang ini di atas print-printan data saya matikan. Kasih garis miring 2 di depannya ya. Oke. Nah, ini belum sistem rekomendasi ya. Rekomendasinya nanti. Ketika ditekan detail, nah di situ kita mainkan sistem rekomendasi. Tapi saya khawatir video ini terlalu panjang sehingga selamat Anda praktekkan dulu ya, membuat database, lalu membuat halaman utamanya, dan video saya selalu dibuat tanpa edit sehingga secara manusiawi pasti benar. Kita jumpa lagi nanti di halaman detail.